Apa itu sistem komputer? Adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh pengguna. Komponen sistem komputer terdiri yang pertama hardware, perangkat keras, yang kedua software, perangkat lunak, dan yang ketiga firmware, pengguna. Hardware, perangkat keras komputer adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Perangkat keras memiliki banyak fungsi, yaitu input, processing, output, penyimpanan, dan konektivitas berdasarkan sifat dan kegunaan. Perangkat keras komputer dikelompokkan menjadi 4, yaitu perangkat masukan, perangkat proses, perangkat keluaran, dan perangkat penyimpanan. Perangkat masukan contohnya mouse, keyboard, joystick, mikrofon, webcam, scanner. Perangkat proses contohnya CPU, Central Processing Unit, dan ROM, Read-Only Memory. Perangkat keluaran contohnya monitor, proyektor, speaker. Perangkat penyimpanan contohnya hard disk, flash disk, SSD. Ini adalah perangkat hardware. Ada input, proses, dan output. Software, perangkat lunak komputer tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang tersedia. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Kode-kode tersebut merupakan kumpulan perintah atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan diinginkan pengguna atau untuk mengendalikan kerja perangkat keras. Jika sebuah sistem komputer diibaratkan manusia, perangkat keras adalah otak. Software perangkat lunak berdasarkan lisensi. Yang pertama firmware, yang kedua shareware, yang ketiga adware, dan komersial. Yang pertama ada freeware, ada software yang tersedia secara gratis untuk digunakan tetapi tidak menyediakan akses ke kode sumbernya. Contohnya Adobe Acrobat Reader dan Skype. Yang kedua, shareware. Software yang awalnya dapat digunakan secara gratis dalam periode percobaan, tetapi setelah itu pengguna diharuskan membayar untuk melakukan pengguna. Contohnya WinRAR. Yang ketiga, adware adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk menampilkan iklan kepada pengguna. Meskipun sering kali gratis, adware dapat menggunakan pengalaman pengguna dan mengurangi kinerja perangkat. Yang keempat, komersial. Software yang dijual kepada konsumen dengan tujuan mendapat keuntungan. Biasanya memiliki dukungan teknis dan pembaruan. Contohnya Microsoft Office dan AutoCAD. Berdasarkan fungsi software, yang pertama adalah sistem operasi. Perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. Sistem operasi lah yang menjembatani pengguna sehingga dapat berinteraksi dengan komputer. Ada macOS, Linux, dan Windows. Yang kedua, program aplikasi. Program siap pakai atau program untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Ada desain grafis, aplikasi perkantoran, dan pemrograman. Brandware. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer dan merujuk kepada elemen manusia dalam sistem teknologi informasi. Istilah ini mencakup individual atau kelompok yang tersedia dalam pengguna, pengolahan, dan pengembangan teknologi. Brandware mencakup semua orang yang berinteraksi dengan perangkat keras, perangkat lunak, serta yang mempengaruhi efektivitas pengguna teknologi tersebut. Orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Yang pertama, ada operator. Orang yang mengoperasikan komputer atau bisa disebut juga sebagai user. Operator hanya bisa menjalankan aplikasi komputer yang diperbolehkan oleh administrator. Yang kedua, ada programmer. Orang yang menguasai berbagai macam bahasa pemrograman sehingga ia mampu menciptakan sebuah program komputer. Yang ketiga, analisis sistem. Orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menentukan, serta memberikan rekomendasi sistem atau software apa yang cocok untuk kebutuhan bisnis perusahaan. Yang keempat, ada administrator. Orang yang bertanggung jawab, mengatur, serta mengendalikan program komputer dan juga jaringan komputer. Yang kelima, teknisi. Orang yang bertanggung jawab memelihara komponen hardware serta memperbaiki jika ada kerusakan hardware dalam sistem komputer. Inilah adalah sistem komputer yang terintegrasi.
Oke, terima kasih.